Nah, sahabat Alia, tadi kita sudah lihat ya berita yang lagi viral akhir-akhir ini masalah UKT. Nah, sekarang kita mau ngobrol nih sama DM. Pasti nggak jauh-jauh dari UKT dong ya. Iya, betul. Karena kan kalian dulu juga kuliah, terus sekarang udah lulus masih koas ya namanya Koas, ya? iya, Koas gitu. Iya. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Gigi gimana? Alhamdulillah. Ini ada Indra dan ada Virgi. Iya, Asli mana kalian? Saya Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Iya. Indra Saya dari Surabaya. dari Surabaya. Oh, kenapa larinya ke Jember? Ya, emang rezekinya ya. Iya. Itu kan emang susah ya untuk masuk universitas negeri. Iya, dibilang susah ya, lumayan susah sih Mbak. Ya, karena ada step-stepnya gitu. Emang kan ada jalur dari rapot, ada jalur yang dari tes. Dan itu kira-kira pesertanya ribuan gitu, ribuan. Jadi kita harus ngambil posisi dari 1000 itu, dari ribu-ribu menjadi 40, yang diambil 70 gitu. Dari setiap tesnya itu. Yang diambil puluhan justru ya, Iya. dari ribuan. Wah, Iya. berarti kalian keren dong ya, termasuk dari yang puluhan itu. Alhamdulillah sih. Masih ada yang lebih keren. Masih ada yang masih ada lebih yang lebih keren. Oh iya, low profile ya. Kalau aslinya Indra ini Surabaya, itu kan kota besar banget. Ngeliat Jember, Lumajang gitu gimana? Sedikit lebih santai sebenarnya Oh, kalau iya. dibandingkan dengan Surabaya. Kayak sibuk banget gitu ya kalau Surabaya ya, macetnya gitu Panas. kan. Oh, panas. Oh Iya. iya benar panas. Kalau Banyuwangi panas nggak? Enggak sih. Biasa ya. Biasa aja. Kalau dibanding sama Jember yang di kotanya, lebih panas Jember sih menurut saya. Oh, kalau kamu Banyuwanginya mana? Saya di Glenmore yang agak Deket dekat gunung Kumitir. nggak? Oh iya benar. ya, Iya. makanya agak Iya, dingin iya, ya, dingin, iya. agak dingin ya. Kalau Jember kotanya mungkin udah mulai panas, sama kayak Lumajang. Lumajang juga kotanya menurut kalian gimana? Panas nggak? Iya, 11-12 sama Jember sih. Iya sih. Masih lebih panas. dingin. Di sini lebih dingin. Oh ya, kamu dari Surabaya, kakak. Iya ya, jauh-jauh. Ini Banyuwangi, terus ini Surabaya. Meskipun sama-sama deket pantai. Yang ini nyebrang ke Bali, ini nyebrang ke Madura. Oh, benar. Ya kan? Cuma di sini nggak ada jembatan ya kalau Iya, mau ke nggak Bali. ada. Belum ada. Tapi kira-kira bakal ada nggak ya? Kayaknya Nggak ada ya? Nggak akan ada sih. Ini kita jadi kemana-mana ya, nggak apa-apa, perkenalan gitu ya, santai. Soalnya kan kalau misalkan udah tahu aslinya dari mana, bisa ngobrol tentang kulinernya dan lain sebagainya. Tapi kita ngebahas tentang UKT gitu ya. UKT kalau untuk fakultas kedokteran itu yang termahal nggak sih dari semua jurusan? Gimana, Andre? Kalau dilihat dari beberapa universitas atau dari di kampus sendiri, bisa jadi terbilang yang paling Yang tinggi. paling tinggi ya. Kayaknya di mana-mana emang yang paling tinggi itu ya top tiernya FK, FKG gitu. Baru di bawahnya ada lagi. Oh, gitu. FKG apa FKG? FKG itu Fakultas Kedokteran Gigi. Oh, beda. Beda. Kalau kita kan dokternya dokter umum. Kalau FKG jadinya dokter gigi. Oh, jadi kalau dokter gigi itu beda ya untuk fakultasnya dan oh iya. Kalau untuk bedah mulut itu berarti lebih ke spesialis lagi nantinya gitu. Iya. Oh, Tapi yang ngambil anak FKG-nya. Oh, Kalau yang- kita nggak bisa ambil bedah mulut. Oh, jadi anak FKG-nya larinya ke bedah mulut Iya. gitu ya, atau yang permasalahan gigi lah Iya, spesialisnya apalagi tuh ya, saya nggak tahu ya. Ada ortodonti kayak gitu. Oh iya. Iya. Nah itu berarti FKG sama FK sendiri itu beda ya? Beda. Oh, lebih mahal FK terus baru FKG. Iya, kira-kira seperti itu. Kira-kira sih. seperti itu gitu ya. Kisaran berapa sih? Kalau kita UKT itu didasarkan dari golongan. Ada golongan 1 itu yang paling bawah 500.000. Golongan 2 1 juta. Nanti naik lagi paling atas itu golongan 6. Kalau di kita sih 20 juta. Oh, itu Gitu. satu semesternya Iya, ya. satu semesternya. Oh, ternyata ada golongannya juga ya? Ada. Cuman untuk kita
mayoritas yang saya lihat ya di teman-teman, kalau untuk golongan 1, 2, 3 itu jarang banget Mbak. Biasanya teman-teman itu golongan 4, 5, 6, malah mayoritas golongan 6 gitu. Percaya anak FK gitu ya. Itu sebenarnya kalau untuk golongan di semua fakultas berarti ya? Iya, di semua universitas negeri. Di semua universitas negeri. Iya, selalu ada golongan-golongan itu. Selalu ada golongan-golongan. Nah, kalau untuk mendapatkan golongan 1 itu pastinya kayaknya syaratnya banyak ya. Harus melengkapi A, B, C, D, E gitu ya kayaknya ya. Kayaknya sih. Iya, yang tahu hal-hal kayak gitu sebenarnya bagian administrasi, dan bagian administrasi itu kurang di-share apa sih golongan 1 tuh kriterianya Untuk seperti apa apa gitu. Iya, jadi kita 3, sendiri tuh kayak nggak tahu gitu benar-benar. ya. Oke, kalau FK udah golongannya ya itu berarti kan harus prepare ya. Berarti dari awal itu kalau misalkan kita mau masuk ke FK, berarti kita juga harus mempersiapkan untuk segi finansialnya gitu ya, dari mulai orang tua dan juga kita ikut mendukung kayak gitu berarti ya. Iya, betul. Iya sih, ini di-share untuk orang-orang lain yang mungkin adik-adik yang pengen kuliah FK. Jadi kuliah FK itu memang terkenal jurusan yang paling mahal ya di antara yang lainnya. Jadi sebisa mungkin dari orang tuanya dan dari anaknya sendiri juga mempersiapkan finansial yang bagus. Jadi sebelum mungkin daftar, tanya-tanya dulu mungkin ke tetangganya ada yang kuliah di FK apa enggak, atau tanya-tanya ke orang-orang sekitar, kira-kira dalam 1 semester itu butuh biaya berapa sih, terus kalau diakumulasikan sampai dia lulus butuh dana berapa sih. Nah itu menurut saya penting ya untuk dikaji dulu di keluarganya, kira-kira mampu apa enggak. Nah itu. Kalau dari Indra? Kalau dari saya sih sebenarnya setiap jurusan pasti terdapat golongan-golongan untuk pembayaran UKT. Nah, yang lebih itu terkait informasi dari setiap jurusannya seperti apa, kemudian apabila FK itu kan ya lebih lama daripada dibanding jurusan yang lain, sehingga ada spare uang juga yang harus lebih banyak dikeluarkan, lebih banyak lagi dikeluarkan karena beda waktu tempuhnya dari jurusan lain, sehingga adanya informasi-informasi terkait seperti apa dari setiap jurusan itu juga penting untuk mendapatkan informasi bagi calon siswa itu. Kenapa kalau FK kok tambah lama? Karena kita kuliah aja ya 3,5 sampai 4 tahun. Oke. Berarti kan 8 semester ya. Kemudian kita harus koas ya seperti kami ini profesi itu ditempuhnya 2 tahun kira-kira. Kita 4 semester harus bayar lagi. Jadi kira-kira kalau di total 8 ditambah 4, 12 semester harus dibayar dengan nominal yang sama dari awal. Kalau misalkan golongan 6 ya udah 20 juta sampai kita lulus gitu. Bagi ini beneran baru tahu. Ya iyalah baru tahu lah. Iya, soalnya kita baru ngebahas tentang UKT di sini karena kan lagi booming ya, lagi viral gitu di mana-mana gitu. Terus tiba-tiba ada yang di berita itu bilang sampai naiknya 200%. Jadi saya berpikir kalau UKT-nya FK udah 20 juta terus kalau naiknya 200% itu terus gimana gitu loh. Tanggapan kalian itu gimana tuh kalau misalkan sekarang ya, karena kan banyak yang universitas tetangga juga yang nggak jauh dari Lumajang itu tiba-tiba langsung naik gitu. Maksudnya kan juga kasihan orang tuanya ya kan, kita kan nggak bisa melihat kalau semua yang masuk FK itu benar-benar tergolong orang tua yang sangat mampu. Kan mungkin ada yang pas-pasan, maksudnya dia cukup mampu membayar yang awalnya itu sudah disepakati, misalkan UKT-nya sekian, oke udah berusaha nih orang tuanya, terus tiba-tiba ada kenaikan UKT gitu. Kalau dari berita yang ini yang lagi viral itu sepertinya dibuat mahasiswa baru ya Mbak. Tapi kalau misalkan untuk mahasiswa yang lama ya mungkin belum ya. Kalau misalkan terjadi pasti demo besar-besaran gitu ya. Jangan gitu ya. Jadi wacananya itu untuk mahasiswa baru. Jadi untuk yang mau kuliah ini tahun ini sepertinya kayaknya baru bulan Mei ini draft itu keluar.
Dan sebelum draft itu keluar juga tidak ada pemberitahuan kepada publik. Seharusnya kan kalau misalkan ada kebijakan apa gitu harus di-share dulu, entah itu lewat kampusnya atau lewat BEM-nya. Jadi kayak ada sosialisasinya. Nah, karena tidak ada sosialisasi, terus tiba-tiba ada keluar itu, kemudian kan anak-anak yang mau kuliah sekarang ini pada bingung juga, pada kaget. Iya, terus kita yang udah kuliah juga, waduh, nanti kalau misalkan mabanya naik, lama-lama kita dinaikin nggak ya gitu, kayak ada pikiran kayak gitu. Sebenarnya kayak khawatirnya ke situ sih. Oh iya, jadi ada kekhawatiran juga ya, takutnya nanti nih jangan-jangan kita juga ikut naik nih, soalnya mabanya kan juga naik gitu. Kalau dari Indra gimana tanggapannya melihat berita yang lagi viral ini? Karena seperti yang tadi, jadi transparansinya itu kurang, sehingga draftnya juga baru keluar, itu juga kita juga pasti kaget terkait regulasinya seperti apa, kemudian nantinya itu bagaimana, itu juga masih kurang, masih belum. Itu kan kita hanya ngomongin baru UKT-nya aja gitu ya. Betul. Ada biaya-biaya lain kah? Nggak usah disebutin nominalnya, tapi maksudnya ada nggak untuk yang A, B, C, D, E gitu? Kalau untuk biaya lain sejauh ini tidak ada. Jadi berdasarkan uang UKT itu, uang kuliah tunggal. Tapi kita butuh dana penunjang untuk kita belajar gitu. Misalkan kita harus beli buku. Kalau dulu sih masih ini ya, belum ada iPad ya. Sekarang kan udah banyak yang punya iPad ya, bisa di-download pakai iPad. Kalau buku-buku tuh anatomi aja harganya 2.700.000. Oh, buku. Terus ada lagi fisiologi, ada lagi banyak gitu. Kalau misalkan di total ya lumayan juga itu habisnya gitu. Oh iya. Kemudian kalau untuk koas sendiri, kita tuh setiap stase itu harus membayar kayak kas gitu untuk keperluannya fotokopi dan lain-lain. Kira-kira dalam 1 bulan itu 100.000 gitu, 100 sampai 200 gitu. Oke, itu UKT dan juga buku ya. Buku nggak bisa minjem, tak gantian gitu. Kalau di sekolah negeri itu kan ada bos ya, ada bukunya gitu ya. Kalau universitas negeri nggak ada ya. Untuk maksudnya kita berarti harus beli sendiri gitu ya kalau untuk bukunya gitu ya. Ya kalau sekarang kan ada iPad sih, jadi lebih simpel lagi. Kalau ada iPad jadi beli iPad saja. Untuk mahasiswa FK mungkin semuanya udah pada pakai iPad ya. Kan kasihannya kalau yang belum atau bukan beda-beda fakultas gitu lah. Kan pastinya nggak cuma FK doang yang membutuhkan buku, seluruh fakultas juga kan pasti kan punya butuh buku juga gitu ya. Itu sebagai dana penunjangnya. Tapi kalau dari kampus sebenarnya UKT itu ya udah ya, UKT segitu ya segitu aja gitu ya, nggak ada dana lain. Ya kalau dibilang dana lain ya dana jajan, dana kos, dana dana makan sehari-hari. Karena kan kalian bukan asli Jember, jadi kan ada tambahan itu yang maksudnya ini informasi untuk bagi para orang tua yang mau menyekolahkan, bukan nyekolahin, nguliahin gitu ya. Bahasa nyantainya nguliahin gitu ya.